pun buat dijual ya, buat hobi-hobi lah, buat masukin akuarium atau soliter itu masih oke banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para pencinta ikan hias yang hari ini berbahagia, kita mau belajar dulu tentang ikan hias jenis gapi. Kira-kira teman-teman pasti lebih banyak ikan hiasnya dan lebih lengkap, tapi mungkin saya ingin men-spill ya tentang apa aja sih ikan hias yang ada di farm kita yang uh, rekomendasi banget buat kalian pelihara. Berdasarkan pengalaman saya selama kurang lebih, saya baru mau mulai pelihara ikan gapi itu 3 bulan lebih, hampir jalan 4 bulan lah. Ada berbagai macam jenis yang macem-macem banget. Ada yang cepet perkembangannya, beranaknya, ada juga yang memang secara pertumbuhan dan beranaknya itu agak lama. Yang pertama ada, kita punya kurang lebih berapa ya? Ada jenis mozaik, kemudian tuxedo koi, ada albino full red, kemudian PR apa? HB retro style, kemudian ada sky blue, ada albino full gold, ada PRT koi short body, ada PRT DE, ada blue ivory, ada jenis tuxedo koi short body, kemudian ada blonde koi, ada snake skin lace glass belly, ada metal snake skin blue tail, ada black moscow, ada juga apa lagi, PRT DE koi. Wah, ada yang mati guys. Kemudian ada apa lagi, inilah kurang lebih segitu jenis ikan hias kita, dan saya akan spill satu-satu ya, ikan mana saja yang paling cepat dan gampang berkembang. Oke, nah ini dia, ini ikan albino full red yang ada di farm kita. Saya eh, beli ikan ini indukannya itu berapa kali ya, hampir 3 kali di breed, beranak, indukannya mati, kemudian eh, anak-anakannya juga ikut mati, nggak lama, nggak bertahan lama. Yang albino full red kita ya kualitas standar lah, nggak bagus amat, tapi eh, lumayan kalau misalkan buat dijual lagi ataupun buat dijual ya, buat hobi-hobi lah, buat masukin akuarium atau soliter itu masih oke banget gitu. Nah ini dia ya, ini albino full red kita ya. Kalau kita jual di online ataupun ke kios-kios ya lumayan lah, bisa buat jajan. Ini usia masih kurang lebih kisaran 2 bulan. Itu satu indukannya nih. Saya aja kemarin beli indukan itu 3 pasang. Nah ini udah sempat beranak nih, generasi anak pertamanya gitu. Indukannya mati, pada mati-mati. Mungkin karena cuaca dan kualitas air, sama saya juga belum terlalu gitu jago merawatnya, sehingga ini yang masih bertahan indukannya. Kalau jantannya sudah pada mati semua. Dan alhamdulillah ada beberapa yang udah kita kirim atau jual juga kalau untuk yang albino full red. Jadi ini sisa yang di farm kita yang mau kita berkembang biakan lagi biar lebih banyak. Oke. Berikutnya kalau untuk anakan sendiri, albino full red relatif cukup mudah dan cukup banyak beranaknya. Satu indukan ini bisa
banyak banget beranaknya gitu. Tapi memang albino purel ini kayaknya sih memang tipe ikan yang harus di indoor, yang dia memang harus suhunya ataupun cuacanya juga harus bagus. Saya kan ternaknya itu outdoor, jadi rentan sekali terjadi kematian, kualitas airnya memburuk, itu rentan sekali. Mungkin karena hujan ataupun panas yang berlebih juga mempengaruhi kualitas air. Kalau untuk beranak sih lumayan relatif banyak dan produktif dan cepat banyak. Cuman mungkin untuk kalau di outdoor itu daya tahannya sedikit berkurang ketimbang kita pelihara di indoor. Kalau saran saya sih indoor saja. Kemudian kita ada tuxedo koi. Ini tuxedo koi dan ini secara daya tahan cukup bagus, dan untuk perkembangannya juga lumayan relatif cepat dan bagus sih ya. Saya kemarin beli berapa indukan ya, kurang lebih teh 6 atau 7 indukan, 6 pasang gitu saya breed, dan alhamdulillah banyak banget. Ini indukan yang sudah saya pilih-pilih aja sih buat di sini, dan di farm kita yang sebelumnya itu banyak banget dan sudah saya bagi-bagiin juga sama tetangga sama teman-teman, dan banyak banget tentunya. Nah, sudah ada ke tempat teman kita di farmnya, kita supply untuk dikembangbiakan di sana nih. Tuxedo koi. Nah, kalau untuk tuxedo koi ini sendiri kita di farm kita ada dua jenis, satu dia yang short body, satu yang dia biasa. Lihat, teman-teman, kalau misalkan pelihara ikan ini memang enaknya ikan ini dilihat dari atas. Jadi bagus koi dia. Kemudian kita ada jenis, ini dia maskot kita yang ada di sini yang lumayan belum banyak nih. Ini anaknya baru dikit, dan itu di situ beberapa anaknya kita campur. Nah, ini jenis mozaik, ekor mozaik, dan ini bagus banget kalau misalkan di soliter atau di akuarium, itu bagus banget, enak lihatnya. Dan kita peliharanya outdoor, dan ini ikan yang ada di pond kita, dan alhamdulillah ini cukup worth it kalau misalkan teman-teman mau breed di outdoor, di indoor juga lumayan bagus karena daya tahannya cukup kuat. Dan untuk indukan sendiri ya saran saya memang indukan untuk di breed itu di usia 3 atau 4 bulan, biar secara pertumbuhan ataupun ya kalau kita masih siap siap kawin gitu kalau kita mah, biar tidak ada terjadi kematian anak. Memang kalau ketika kita breeding indukan muda itu, pertama kualitas anaknya sedikit, kemudian yang kedua rentan terjadinya kematian kepada induknya, sama anaknya juga rentan terjadi kematian. Nah, itu dia ya, 2, 3. Itu saja dulu yang mau kita spill, 3 jenis dulu, masih banyak jenis lain yang ada di farm kita, insya Allah kapan-kapan kita spill lagi. Dan bagi teman-teman yang mencari ataupun membutuhkan ikan gapi untuk peliharaannya, insya Allah kita siap kirim-kirim dan kita siap supply untuk di seluruh Indonesia.